si Barani. Harus mantap lah. Ayo bro, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan episode terbaru podcast Ahlan KBRI Riyadh. Pada episode kali ini, seperti yang Bapak Ibu lihat, kita cobain studio baru dengan narasumber yang baru juga, Aditya Luhut Sibarani. Terima Apa kasih. kabar bro? Kabar baik. Terima kasih. Makasih ya sudah menyempatkan hadir. Iya, makasih udah diajak. Batikan ya, tiap hari batikan. Enggak, iya benar. Ke kantor klien ya, pakai batik. Oh gitu. Terus suka ada yang nanya ini Iya, disangka baju party. baju party. Itu saya bilang ini batik. Kok party? Enggak tahu, mungkin kayak Hawaii mungkin. Oh gitu. Ya Iya. mungkin emang sih suasananya kayak Hawaii. Iya, kayak Hawaii. Apalagi kalau batik bunga-bunga daun gitu Betul, pakai warna-warni. Iya, orang sini pakai baju putih Semuanya. polos. Atau kalau nggak pakai jas. Iya benar. Iya, kayak sampean. Iya, tapi pakai batik biar kenal. Ya bagus juga sih. Kliennya pemerintah juga, jadi mereka kadang-kadang ada yang nanya lah. Nih kita Memperkenalkan. kenalan dulu nih. Boleh. Klien apa dan kegiatan di Riyadh ini ngapain aja? Iya, jadi di sini saya bekerja jadi sebagai konsultan manajemen bidang transportasi, atau gampangnya konsultan transportasi lah. Konsultan transportasi. Betul. Kliennya di sini membantu Kementerian Perhubungan dan turunan-turunannya. Pemerintah Saudi nih. Pemerintah Saudi. Oke. Gitu. Saudi, pemerintah kota Riyadh atau provinsi, dan beberapa BUMN juga yang berkaitan di bidang transportasi seperti itu. Nama kantornya apa? Nama kantornya panjangnya PricewaterhouseCoopers Advisory Oke. Limited, atau pendeknya bilang PwC atau oke. PwC. Nama orang tuh ya, Iya, PricewaterhouseCoopers ya. nama orang. Betul, nama orang. Ya, nggak tahu, tapi udah lama. Oh gitu. Iya benar, udah lama banget ya. Kirain masih ada orangnya. Mungkin anak cucunya, Oh, mungkin anak gitu. cucu masih ada. Oh Saya mungkin belum salah satu pelajari. ininya jajaran ininya top manajernya Bisa jadi. ada yang namanya Cooper atau namanya Bisa Pricewater. bisa jadi. Belum dicoba, belum dicari. Oh, salam ya. Nanti coba cari leluhur-leluhurnya. Oke, jadi kerja sebagai konsultan transportasi Konsultan di transportasi. PwC, Yes, PwC. PricewaterhouseCoopers. Betul. Sudah berapa lama di Riyadh? Di Riyadh kurang lebih pas hari ini setahun. Ini anniversary dong. Anniversary setahun. Waduh, Di kita KBRI lagi. Wah, Iya, hari kita dikasih bawa- air lagi. Dan Nggak, hari makanan. kita bawa cake ini 1 tahun. Ya udah, terima kasih udah diajak. Oke, berarti selama 1 tahun di Riyadh ini. Yes. Sebelum di Riyadh, gimana ceritanya kok bisa nyampe Riyadh ini? Jadi memang dari dulu beraktivitas itu di sektor transportasi. Jadi sebelum di Riyadh ini di Indonesia bekerja di perusahaan namanya Narik angkot? Deloitte, bukan. Oh, bukan. Bantuin Kemenhub juga. Oh gitu. Gitu. Oh, kira nge-grab, ngojek gitu enggak? Enggak. Oh, bukan. Mau sih, hampir daftar, tapi belum. Bantuin Kemenhub juga, khususnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Jadi semua turunannya khususnya prasarana, terus juga beberapa kementerian lain, Kemenko Ekon, terus juga beberapa interaksi dengan Bappenas, Kementerian Investasi, BKPM sekarang, dulu. Seputar bidang ini juga, transportasi, infrastruktur, dan lain sebagainya. Jadi bukan hal yang benar-benar baru banget lah. Oke, Gitu memang sektornya. tertarik di bidang ini memang kuliahnya ya? Iya, awalnya itu sebenarnya ada latar belakangnya. Dulu kuliah di ITB jurusan manajemen rekayasa industri. Manajemen? Manajemen rekayasa industri. Rekayasa industri. Teknik industri umum bisa apa aja sebenarnya masuknya. Cuma waktu itu ingin bergerak di bidang yang sifatnya agak sosial. Jadi gabungan antara sosial dan bisnis. Gitu. Opsinya ada 3 waktu itu. Mau perhubungan atau transportasi, mau kesehatan atau pendidikan. Oke. Nah, pendidikan kemungkinan agak susah dibisnisin. Belum ada ruang guru waktu itu. Oh, belum ada. Belum ada. Gitu. Kalau udah ada ruang guru mungkin Mungkin, ya. Yang kedua kesehatan. Waktu itu sebenarnya fokusnya kesehatan awalnya. Tapi belum ada konsultan yang pada saat itu yang saya tahu fokus di kesehatan. Gitu. Jadi pilihannya transportasi, dan kebetulan waktu itu dapat kesempatan ada conference di Jepang, terus juga ke Vietnam dan Singapura. Terus waktu di ITB nih ya. Waktu di ITB nih, kuliah tingkat akhir. Wah, kita fokus di transportasi aja. Jadi semenjak mulai lulus, mencari pekerjaan di bidang yang konsultan sektor transportasi juga, dan waktu itu ada. Dan keterusan nih sampai sekarang. Gitu, segala macam dikerjain seputar itu. Saya punya organisasi ngurusin komunitas juga, udah sempat ngajar 2.000 anak-anak gitu ya, soal transportasi juga. Gitu juga. Akhirnya udah deh mau kuliah lagi bidang transportasi. Jadi waktu itu kuliah bidang transportasi, transport planning di Leeds. Di Inggris tuh ya, Leeds di ya? Leeds, betul, di Inggris. Leeds United. Masih di Liga 1, ada Liga 2 sekarang. Oke lah, lanjut. Iya, gitu. Nah, kasihan itu dia. Ya intinya seperti itulah. Akhirnya berlanjut sampai hari ini masih fokus di bidang transportasi. Karena memang prinsipnya begini, transportasi itu 1 detik kita bisa save
orang punya waktu perjalanan itu berarti 1 detik tambahan buat keluarganya atau buat aktivitas yang luar lain. biasa, Gitu. betul, Apalagi tujuannya kalau 1 mulia ya. jam, Iya. kalau dikali 1 tahun gimana gitu? Iya, betul. Iya sangat sosial menurut saya. Kalau di sih. Jabodetabek itu sebelum saya Aduh, iya. di Riyadh ini, bentar lagi juga saya balik lagi ke Jakarta. Oh iya semangat. Itu tua di jalan, Pak. Iya begitulah. Iya, 1,5 jam nggak usah juga. Saya ke kantor itu 1,5 jam lah. Dari mana? Dari Depok. Oh Depok. Dari Oke, Depok oke. ke Gambir itu 1,5 jam. Naik kereta. Naik KRL. Oh lumayan. Jadi ya kalau bagus bicara lah. tadi tentang Dijen Perkereta Apian, mungkin itu salah satu ininya, kliennya ini yang Iya. usernya ini Iya saya benar, ini. benar. Kemudian Sama. lanjut saya ke MRT, naik MRT juga, lebih cepat naik MRT. Dari Gambir. No, dari Fatmawati sampai mentok ke Bundaran HI. Oh, Stasiun oke. Bundaran HI. Iya, enak kalau itu mendingan lah. Ya, Sama- dulu dari mulai zamannya 0 rupiah sampai 15.000 tuh. Oh, Jadi iya. saya ngalamin naik-naik dikit segala macam. Iya. Jadi memang betul sekali hemat banyak waktu, Betul. kumpul dengan bersama keluarga. Sangat membuat perbedaan lah. Gitu. Oke, jadi tadi dari Leeds lanjut ke Riyadh langsung atau gimana? Enggak, dari Leeds itu sempat ada kurang lebih 4 bulan ya. Sekitar 4 bulan saya magang di Manchester. Oh, di, Manchester. Di Hub Manchester. Ah, oke. Transfer for Greater Manchester kerennya. Tapi karena waktu itu lagi COVID tahun 2020 akhirnya kerja dari London. Oh, oke. Jadi remote tapi dari London, nggak boleh keluar dari Inggris. Jadi di London mengalami transportasi yang ada di London itu seperti apa sih lengkapnya gitu. Jadi belajar banyak. Belajar juga soal Manchester juga dan lain sebagainya gitu sih. Dan sangat menyenangkan sejauh ini. Belajar soal Manchester tuh maksudnya? Soal transportasi di Manchester. Oh, soal transportasi Itu di pilihan Manchester. transportasi di Manchester. Saya pikir tadi ngomongin Liga 1, Liga 2 ini urusan dengan Manchester Waduh, yang lain. saya bukan pendukung. yang biru atau yang merah. Oh, gitu. Bukan, saya London Utara. Oh, London Utara. London Utara tuh apa sih? Ada beberapa. Yang putih, Apa? Tottenham. Oh, oke. Iya, iya. Yang nggak pernah menang. Saya pikir tadi mau ngomongin ini stasiun. Saya langsung kebayangnya London Utara Selatan itu ngomongin stasiun kereta. Oh ya ada juga sih stasiun Apa kereta. namanya? Subway. Underground. Underground. Sama overground. Sama ada beberapa kereta yang lintas. Nah, gitu banyak sih di sana. Iya. Struggling saya ke London itu bacanya tuh nggak aneh-aneh iya. mulu. Piccadilly. Piccadilly Circus. Piccadilly Iya. Circus, terus ada macam-macam lah. Yang Wall paling Street. kebacanya Paddington doang. Oh Paddington iya. Paddington doang. Paddington mau ke Oxford berarti. Mm-mm. Iya. Yang Paddington karena ada kartunnya sih. Jadi kita Oh harus ada kartunnya. harus ziarah lah ke. Stasiun lumayan gede dan ada merchandise store-nya juga. Bagus itu Betul. stasiunnya. Ya saya pernah ke situ. Justru karena ke situ. Cuman nggak ada sambungan underground-nya, nggak langsung. Itu stasiun di atas kok itu. Agak di utara sedikit. Ya. Sekitar 3-4 kilo dari King's Cross. Ya. Terus ada Eleven apa? Eleven. Aduh, lupa. Apa Iya gitu itu di namanya? tengah si Elephant itu. Itu lumayan sentral sih. Ya namanya memang luar. Maksudnya saya pengen Unik-unik ngomong lah. tuh memang luar biasa. Jaringan transportasi di London itu ya. Iya, London luar biasa. Pilihannya banyak dari mulai taksi, bus sampai ke kereta Iya, gitu. biasanya bus sama kereta lah. Kalau taksi mahal. Ya, Black taksi. Cab-nya mahal. Taksi yang warna hitam itu kan? Iya, warna hitam. Yang pintunya terbalik itu kan? Iya, belum pernah coba sih. Oh, Mahal Oh, soalnya. student nggak coba taksi ya? Waduh, kalau ditarik ke belakang melarat tuh hidupnya. Pas-pasan deh semua. Oke, terus jadi setelah magang di Leeds, di Manchester, ada lowongan di Riyadh ya atau gimana? Enggak, sebenarnya pada saat itu sedang cuti dari pekerjaan yang ada di Jakarta. Jadi izin sama bos boleh nggak magang dulu sebentar buat Oke. belajar. Jadi habis itu balik lagi masih di perusahaan yang sama. Yang saya udah bekerja dari tahun 2016 sampai 2022 bulan Desember, namanya Deloitte. Gitu. Oke. Mas, yang tadi yang bahas sama ke Kemenhub dan lain sebagainya gitu. Jadi balik ke pekerjaan yang sama sebelum berangkat. Oke. Gitu Terus sih. di sini di Riyadh sudah setahun lah ya tadi Setahun ya, baru persis. dari 2023. Ada gimana menemukan Riyadh ini? Awal-awal tuh wah, ke Arab Saudi nih, mikir-mikir dong. Misalnya dari Inggris loh ke Arab Saudi gitu. Jadi sebenarnya kalau setelah dipelajarin Arab Saudi, saya bandingin nih semua negara. Ya. Jadi yang transportasi itu kan bergeraknya karena ada pembangunan. Kalau udah gitu-gitu aja, saya nggak dapat kerjaan. Oke. Market buat konsultannya sedikit. Nah, Saudi ini termasuk yang paling masif sekarang pembangunannya. Gitu. Khususnya transportasi. Khususnya transportasi, semua lini lah, mulai dari jalan, bus, kereta, segala macam, sampai detail yang ada di dalam organisasinya. Itu organisasi kementerian maupun BUMN, BUMD, itu yang fokus saya lebih ke organisasi gitu. Nah, karena marketnya paling besar di sini dan juga orang-orang dari seluruh dunia mau bekerja di sini karena tuntutannya besar, lalu juga remunerasinya juga bagus. Betul. Dan lain sebagainya. Itu nggak bisa dibilang lebih kompetitif dari semua tempat yang ada di dunia.
Gitu. Lebih kompetitif. Lebih kompetitif dari semua negara yang ada di dunia saat ini. Itu saya compare. Itu harus jadi quote itu. Yes, lebih dari Singapura, lebih dari London, atau belahan bagian manapun yang ada di Eropa maupun di Amerika juga. Untuk dalam bidang transportasi. Bidang transportasi dan konsultan khususnya. Jadi memang pilihan yang tepat kalau orang punya kesempatan buat ke Saudi. Cuman memang hambatannya adalah memang kondisinya tidak sebegitu nyaman ya buat orang Eropa maupun buat orang Indonesia juga, khususnya dalam hal mungkin dua lah, cuaca dulu. Kalau panas banget, kalau dingin nggak apa-apa. Oh, dingin aman. Mirip lah ya. Iya, kalau dingin menyenangkan. Tapi kalau panas banget. Sama memang yang kedua, bentukannya masih tidak seperti Dubai yang lebih western. Ini punya khasnya sendiri lah. Jadi menyesuaikan. Kalau cocok, kalau enggak ya nggak cocok. Kebetulan sejauh ini sih saya relatif cocok ya. Cocok lah ya. Cocok lah. Ya kalau katanya sih, kalau udah survive 2 tahun, itu nggak terasa 20 tahun. Ya Pak Mujib ya. Kalau udah 2 tahun pertama. Saya baru setengah ya. Baru setengah. Dia survive 2 tahun aja dulu. Sebenarnya sih menyenangkan sih. Itu udah hitung-hitung lah. Kalau kita mau pindah kemana nggak ada yang lebih bagus juga. Oh gitu. Jadi, karena ini paling kompetitif. Iya, paling kompetitif. Jadi bertahan hidup sekarang minimal sampai 5 tahun ke depan, we'll see. Marketnya sampai 2030 Vision 2030. Kalau masih ada market lanjutan mungkin explore. Kalau enggak ya kita lihatlah Nanti masa depan. tahun depan nih 2025 bakal ada visi baru. Apa tuh? Nggak 2030 lagi. 2045 atau mungkin yang lain. 2045 Jadi, kayak Indonesia ya. Mungkin ya saya dengar sih gitu. Oh iya, Jadi memang visi Saudi itu tidak akan selesai di 2030, tapi akan ada visi tambahan, visi revisi, visi yang lebih panjang lagi. Ya bagus lah. Ya, ini lebih panjang nanti di Saudi. Nggak apa-apa, lebih bagus ya. Nggak apa-apa, menyenangkan. Terus selama tinggal di Saudi ini ada apa aja yang menarik di kantor ya? Maksudnya hubungannya dengan kantor kerjaan lah. Jadi tadi memang karena pekerjaannya itu lumayan banyak dan variasinya juga luas, jadi kita nggak akan kehabisan bahasan lah seperti itu. Selalu ada proyek, selalu ada topik baru, dan topiknya juga makin lama makin lebih advance, lebih susah gitu ya. Dan juga bersaingnya sama orang-orang atau kompetitor baik yang di luar maupun di dalam sendiri ya, buat talentsnya juga yang semakin lebih pintar dan lebih pintar lagi gitu. Orang Indonesia di kantor siapa aja? Kalau di divisi belum ada. Kalau di kantor yang di Riyadh sini udah ada 2.000-3.000 orang, kayaknya ada satu deh. Siapa? Aditya Luhut? Itu saya doang. Ada satu orang lagi yang lain, cuman saya belum kenalan. Gitu. Teman yang kasih tahu katanya ada orang dari Indonesia di lantai sekian gitu. Dari 2.000 orang? Dari sekitar, ya mungkin 2.000 orang ya. Mungkin nggak nyampe 1.000 orang lah. Wah, masa loh. Makanya, kita tuh penduduk terbesar loh di dunia. Nomor berapa nih Indonesia? Nomor 4 apa? Iya, nah justru saya cari HR juga nggak tahu gimana trackernya kan. Jadi saya keliling-keliling di kantor pakai batik. Gitu. Biar ada orang recognize ya. Biar nanya Indonesia ya gitu. Gitu. Ada yang kenal gitu? Belum. Iya, makanya belum ada kan. Oke lah, terus berjuang baru setahun kan. Makanya keliling pakai batik biar tahu gitu. Itu lalu lucu-lucuan lah. Berarti banyak stok batik lah ya, minimal 5 kan batik? Iya, minimal 5 betul. Ini batik hari ini? Ini batik dua yang batik terbaik karena baru beli juga. Oh gitu, jadi pakai di KBRI khusus, lah ya? Khusus, buat luar KBRI. biasa loh. Harus. Ya, kalau misalnya ada occasion yang sama, yang lebih penting lagi, ya pakai ini juga, ini yang paling bagus sih. Oke. Terus di ini, ntar dulu ketawa mulu nih. Terus di Saudi ini, tadi udah bilang kan, paling masif ya, paling kompetitif. Iya, paling kompetitif. Tapi ini stasiun Metro Riyadh belum jalan-jalan ini. Iya, kalau kita mau balik ya, jadi pertama kali saya datang tahun lalu, 2023, okay. Persis tahun lalu, per hari ini, itu saya mencari sekolah buat anak saya. Di Olaya juga. Nah, stasiun yang sama yang saya lihat pada hari itu, sampai sekarang masih ada scaffolding ya. Oh gitu, scaffoldingnya belum bergeser? Belum bergeser kelihatannya. Saya cek teman-teman, kemungkinan memang ada beberapa hal secara teknis yang masih harus diselesaikan. Dan ini mungkin masuk prioritas kesekian lah, gitu stasiun ini. Karena sipil kan relatif lebih cepat, gitu. Jadi dia fokus ke yang lain. Sepaham saya sih seperti itu. Saya di sini hampir 4 tahun. Itu masih begitu-begitu aja itu. Kemarin waktu pas kita podcast sama Pak Riki tuh, Pak Riki itu konsultan transportasi juga. Oh ya? Ya, konsultan transportasi juga. Di Riyadh. Bukan, dia termasuk yang ikut membangun Metro Riyadh tuh. Perusahaan apa? Saya lupa nama perusahaannya. Kapan? Nonton dong di podcast kita. Iya, oke, baiklah. Nah, dia bilang bahwa memang ini saya mau cross check juga nih, pendapat dari Pak Luhut gimana. Kalau di Riyadh ini, khususnya di Arab Saudi lah ya, dia tuh nunggu semuanya tuh siap dulu, terkoneksi dulu. Karena sekarang kita busnya tuh belum siap tuh. Bisnya, tempat parkirnya, jadi belum semuanya nyambung. Kalau di kita kan LRT jadi hari ini, besok diresmiin, besok dipakai, ketahuan bocor gitu kan. Kalau di sini kan kalau di sini semuanya rapi dulu, baru jalan gitu katanya, tapi udah 4 tahun loh ini. Iya.
Sebenarnya kalau misalnya kereta memang tidak bisa diburu-buru kalau yang sifatnya pelayanan publik ya. Karena urusannya kan keselamatan. Tapi kalau sipil yang tambahan seperti stasiun itu sebenarnya bisa di staggering gitu. Jadi kemungkinan ya saya tebak-tebakan aja sih karena dia masih trial run, testing and commission istilahnya, itu masih kita lihat bolak-balik keretanya masih jalan terus, mungkin masih nyelesain itu PR di situ. Gitu. Jangan sampai mereka keburu tabrakan pada saat udah mulai beroperasi awal-awal. Oh iya. Nanti tiap hari kita lihat mereka ini ya, tetap running ya, Tetap tes running gitu kan. gitu, Ya? Sesuaiin sama operational plan. Harusnya sih udah siap ya. Kalau lihat dari speednya sih udah relatif udah sama kayak normal. Gitu. Frekuensi mungkin belum. Gitu. Oke. Tapi saya belum dapat intelnya lagi sih. Oh, Nanti harus iya, maksudnya apalagi yang terjadi di dalam. Lagi ya, di dalamnya ya. Oh, oke. Saya sangat butuh sebenarnya. Kebetulan rumah memang sebelahan sama halte bus. Nah, halte bus itu di mana? Di Al-Masif. Oke. Sepanjang King Abdulaziz. Ya. Jadi kalau dia turun selisih 2 stasiun bus itu bukan halte stasiunnya si metro ini. Jadi kalau saya bisa ambil itu, saya ke kantor tuh cuma tinggal naik bus, pindah metro, nggak usah kena matahari itu bisa langsung sampai. Nggak usah naik mobil, karena macet, susah ke ke Kingdom Tower. Oh, kantor di Kingdom Tower? Kingdom Tower, betul. Lantai berapa? Waduh, lantai 19. Oh, lantai 19. 21, 15, ada beberapa. Oh, kalau kayaknya tahunya Kingdom Tower tuh kalau naik ke atas tuh, bayar tuh. Oh, saya belum pernah malah. Cobain dong. Sama aja lah itu. Ngelihatnya kan sama dari kantor. Iya. Cuma beda view aja, beda perspektif aja. Bayar 67 ya? 70 lah. 70 ya. 69 sekian gitu. Sayang atau lah. Iya. Mungkin dari kantor bisa di-arrange itu. Naik bareng-bareng lo ke atas. Coba ngeliat lebih tinggi sedikit. Enggak perlu lah. Oke, lantai 19 berarti di Kingdom Tower ya? Kingdom Tower. Berarti sekarang masih naik mobil? Justru naik mobilnya baru sebulanan ini. Sebelumnya naik Karim, Uber. Oh gitu. Tapi maksudnya tetap public transportasi di Riyadh ini belum bisa dipakai ya? Belum segitunya. Cuma saya punya anekdot lah, rekor. Jadi kan rumah saya satu stasiun ke Hyatt Mall kalau pernah dengar. Hyatt Mall? Ya, pastilah Hyatt Mall. Betul. Jadi kalau mau kerja dan butuh tempat yang tenang, saya tinggal berangkat ke sana. Nah, saya udah hitung. Dari saya memutuskan buat berangkat, mulai mandi, sampai nyampe di tempat duduk di kafe, namanya Karibo, di sana itu cuma 15 menit. Karibo tuh kafe coklat kan? Iya, warna biru dia. Iya, iya. Ada coklatnya. Itu 15 menit doang kalau lagi beruntung. Oh gitu. Jadi bisa cepet banget, lebih cepet dari naik mobil. Kalau naik mobil bisa parkir apa segala macam. Itu dia, parkirnya juga kan di sini kalau weekend apalagi ya. Waduh, berat. Kebetulan Hyatt Mall memang tidak terlalu ramai sih kalau nggak weekend. Sudah tidak ramai. Dulu sempat ramai. Ya. Gitu. Justru saya senang sih. Jadi ya lebih sepi. Tapi banyak orang nggak suka itu. Oh iya. Jadi sepi lah kayaknya. Jualan gimana sepi, Pak? Iya sih, tapi kita rajin sih ke sana. Oh gitu. Ada spaghetti yang enak. Sama jarir. Jarirnya bagus. Soalnya nih tapi bis Riyadh kan sudah mulai beroperasi ya dan ramai. Ya, di beberapa apa istilahnya? Ruas. Ya itu sudah mulai rame tuh. Kayak misalnya ke selatan, ke Batka itu kan itu selalu rame. Dan sekarang juga kalau diolah ya, dulu kita asumsinya karena di harga murah, ini tuh dikhususkan buat yang kelas bawah khususnya, menengah ke bawah. Oh, itu murah ya? Murah, 4 rial. 4 rial untuk? Satu trip. Oh, satu trip, oke. Ya relatif murah lah buat sini kan. Tapi ternyata waktu diolah itu yang pakai udah dari semua kalangan. Termasuk lokal Saudi juga, termasuk yang pekerja yang rapih lah, berjas dan lain sebagainya untuk jalur Orlaya. Orang Saudi sendiri naik bis? Naik. Kurang lebih 1/4 lah dari total orang yang naik di bis. Itu yang terakhir yang saya dengar nih, memang yang sulit dari Saudi itu adalah mengubah mindset ya, kebiasaan behaviornya user di sini kan mereka biasa selama puluhan tahun naik naik mobil sendiri, disetirin. Sekarang mereka harus dipaksa pindah naik bus, naik metro itu kan yang sulit mungkin ya, nggak bisa sehari 2 hari. Bisa sehari 2 hari, betul. Karena memang saya sempat pelajarin juga nih di Saudi itu khususnya di Riyadh, kepemilikan mobil itu sekitar 0,63. Jadi artinya apa itu? Artinya setiap ada 10 orang, 6 orang punya mobil. Oh gitu. Nah itu termasuk paling tinggi sedunia. Oh iya. Yes. Di Indonesia? Di Indonesia sekitar Jakarta. Sekitar 0,2. Oh, nggak semua orang punya mobil di Indonesia? Enggak, tapi kalau motor tinggi. Motor mungkin lebih dari 1? Bisa lebih dari 1. Jadi misalnya satu orang bisa punya tapi kalau dari sisi modshare ya, istilahnya modshare itu dari seluruh perjalanan dalam satu hari, berapa persen yang menggunakan moda tertentu. Kalau di Indonesia itu khususnya di Jakarta itu 60, 20, 20. 60 itu motor, 20% itu mobil, 20% lagi itu kendaraan umum, dan lain sebagainya. Gitu. Nah kalau di Saudi ini sekitar 85% itu mobil, sekitar 10% itu taksi atau Uber dan Karim dan sebagainya. Nah 5% baru yang lain-lain, termasuk bus itu sekitar 1-2% lah. Oh gitu. Jadi mobilnya di Saudi ini motornya di Indonesia lah ya? Betul gitu. Sama
perilakunya juga Ya mirip-mirip gitu. iya, cuma lebih gede dan lebih horor. Tiap hari ada perjuangan. Tiap kita jalan itu pasti ada Iya, aja ya. perjuangan ada aja. Kecelakaan kan? Gitu, pasti ngelus dada lah. Terus di Indonesia nih, ngomongin Indonesia. Ini saya pengen bandingin antara Waduh, kebijakan transportasi di Indonesia Boleh. dan di Saudi ini gimana sih? Indonesia dulu deh. Indonesia dulu. Khususnya di ibu kota ya, di Jakarta Ibu kota dan ya. sekitarnya. Jadi memang mungkin perbedaan besar dari saya sebut dua ya. Satu, kemampuan inherent ya, bawaan seberapa pintar dan secara kolektif, bukan individual, secara kolektif seberapa capable organisasi ini buat membawa istilahnya transportasi ini ke kondisi yang ideal. Ideal itu apa? Ideal yang bagus lah. Kita ambil satu contoh misalnya Singapura atau Sambil minum loh. oh sambil ya minum. boleh kering ya. Haus kan dari tadi kan? Betul, main. Ntar selesai dulu. Ya. Singapura sama Jepang atau Tokyo khususnya mungkin kita anggap idealnya seperti itu. Nah, untuk menuju ke sana berarti kualitas dari insannya harus selevel itu juga. Gitu ya, harus selevel. Nah, pertanyaannya apakah sudah selevel Singapura, Tokyo dan London misalnya? Saya punya anekdot sendiri, mungkin menurut saya Kemenhub itu mungkin sekitar sepertiganya atau sepertiga dari kapabilitas yang ideal yang tadi. Dan itu berkurang sedikit di Jakarta mungkin agak lebih struggling, sekitar sepertiga dari Kemenhub. Dan daerah-daerah sekitarnya sepertiganya lagi. Dan apalagi daerah yang jauh gitu ya. Saya nggak ngerti, gimana sih sepertiga itu Coba gimana bayangin sih? kemampuan lah, kemampuannya 100%. Nah berarti kalau misalnya kita anggap kemampuan dari teman-teman yang di Tokyo, di Kemenhubnya gitu ya, atau di subnya, dan di Singapura itu 100, assessment saya pribadi secara kolektif ya, bukan individual, Kemenhub kita itu ada di 30% ya, sampai 40%. Oh gitu, Ya, kecil banget secara Pak, nilainya Pak. ya memang secara kapabilitas mau nggak mau kita bilang gitu. Kalau diadu, disuruh bikin dokumen sekarang persiapan, pasti kelihatan hasilnya. Nah dari Kemenhub ke Jakarta juga lebih struggling lagi, jadi kurang lebih Jakarta itu sekitar 10% dari 30%. ya 30% dari 30%. Berarti sekitar 10% dari teman-teman yang ada di Singapura dan di Jepang. Ya, ngerti. Dan kota Bekasi itu sepertiganya lagi dari Jakarta. Berarti sekarang saya di Bekasi, jadi kurang lebih 3% dari Tokyo. Dan kabupatennya sepertiganya lagi. Jadi apa yang bisa dicapai sama teman-teman Singapura kita asumsikan 10 tahun, itu buat kita butuh 30 tahun. Kurang lebih assessment gitu. Mungkin ngebandinginnya Singapura dengan DKI Jakarta kan ya? Dengan DKI Jakarta jadi aja. nggak bisa dibandingin dengan Indonesia yang betul. Nggak kurang apple lebih, to apple. Iya, tapi kalau kita bayangin Jakarta ya, kurang lebih butuh waktu yang relatif lebih lama. Cara pengambilan keputusannya, cara perencanaan, dan lain sebagainya. Nah, cara melompati batasan kapabilitas itu adalah dengan mengimpor kapabilitas dari luar negeri. Atau dari daerah-daerah. Inilah timnas bola lah ya. Betul, kita impor gitu ya. Bisa dengan tenaga konsultan gitu yang memang punya jaringan luas, atau ya bisa juga policy transfer, adalah metodenya seperti itu. Tapi keterbukaan buat bisa mengambil masukan dan bekerja bareng-bareng, kolaborasi itu jadi sangat penting. Nah, secara khusus memang untuk dari sisi Kemenhub dan juga DKI Jakarta khususnya di bidang perhubungan, mengambil masukan atau menggait konsultan yang sifat internasional atau kemampuan dari luar negeri yang sifat internasional untuk kerjasama bareng masih sangat terbatas. Nah, dibandingkan dengan Saudi Arabia, mereka ini lebih engaging gitu. Mereka sangat lebih leluasa buat mengambil kapabilitas dari luar negeri gitu ya, yang memang sudah lebih capable. Anekdotnya adalah kurang lebih gini, spending yang dikeluarkan oleh salah satu instansi di bawah Kemenhub yang ada di sini itu sama besarnya buat konsultan dan buat karyawan mereka. Jadi sebutlah X juta atau X billion SAR. Itu sama yang belanja pegawai Kementerian Perhubungan di Saudi sama besarnya dengan belanja konsultan. Betul. Oh gitu. Jadi balance. Kalau di Indonesia? Wah, masih agak jauh ya. Di Indonesia pinter, Pak. Kenapa tuh? Iya, nggak butuh konsultan. Oh, butuh konsultan. butuh. Ya saya ada beberapa kritik loh, tapi saya nggak keluar di sini. Saya cukup dalam. Memang misalnya gini deh. Ini pertanyaan kritis ya untuk konsultan ya. Kalau misalnya pemerintah itu tanpa konsultan nih, tanpa jasa konsultan, bisa nggak sih bekerja? Kan mereka harusnya mengerjakan pekerjaannya. Di Singapura, untuk pegawai negeri sipil atau civil servant mereka di bidang transport itu highly capable. Oke. Highly capable. Ada 2 alumninya yang sekarang kerja di Indonesia. Kalau pernah dengar, Ibu Sylvia Halim, yang Deputi Prasarana di OIKN, sebelumnya di MRT Jakarta, Direktur untuk Konstruksi. Itu beliau sangat hebat lah. Nah, itu lulusan dari LTA, Land Transport Authority yang di Singapura. Kurang lebih sudah bekerja sekitar 9 tahun lebih sebagai kepala proyek. Yang kedua, Direktur Pengembangan Bisnis, sebelumnya Direktur Pengembangan Bisnis KCIC, dan masih sekarang, Pak Alan. Dan sebelumnya di LRT Jakarta, jadi Direktur Project Director, sekaligus Direktur Utama juga sih. Sebelumnya di program Project Manager di MRT Jakarta.
Nah, mereka ini adalah sampel dari organisasi yang memang sangat capable secara individu. Apakah mereka butuh konsultan? Secara enggak, karena mereka udah sangat ahli gitu ya. Tapi mungkin konsultan dibutuhkan untuk beberapa yang sifatnya butuh additional review, misalnya seperti itu. Masukan yang sifatnya lebih luas. Contohnya waktu itu saya membantu, kalau di Indonesia ya, saya bantu MRT Jakarta, LRT Jakarta, KCIC, perusahaan juga bantu Transjakarta pada saat itu. Terus beberapa kali feasibility study buat PPP, kerjasama swasta, Public-private partnership. Private Partnership, ya KPBU kalau bahasa Indonesianya. Itu dan semua ini membahas soal bagaimana menyusun rencana bisnis non-tiket. Jadi alternatif revenue dari tiket. Gitu. Kalau MRT Jakarta dapat kurang lebih 200 miliar sampai 300 miliar per tahun dari bisnis iklan, naming rights, ada istilahnya penamaan ya, stasiun bundaran AI. Sekarang bundaran AI nama Lebak Bulus Grab salah satunya. Kayaknya udah berubah deh. Dulu masih Lebak Bulus Grab. Iya. Kayak misalnya Setiabudi itu Astra. enggak, dulu waktu itu masih BNI apa ya? Iya, Ganti-ganti enggak, gitu kalau deh. BNI itu Duku Atas. Duku Atas ya? Duku Atas. Nah itu pada saat itu 2016, 2017 yang nyusun rencananya, saya dan tim. Luar biasa loh. Gitu, dan itu Saya penggunanya loh, ya, MRT. dan itu dapat duitnya lumayan banyak dari situ. Dan itu bergulir juga ke RS Jakarta, kita bawa juga ke KCIC. Terakhir sebelum saya berangkat 2022, itu saya bantuin KCIC juga buat nyusun. Sekarang mereka dapat 37 miliar per 2023. Mudah-mudahan nanti bisa dapat 100 sampai 200 di tahun ini. KCIC itu dijelasin dong KCIC. KCIC, Kereta Cepat Indonesia Cina. Apa yang mau dijelasin? Ya enggak, maksudnya bukan ngejelasin tentang ininya, singkatannya aja. Oh, singkatannya aja, ya. Itu kereta cepat yang dari Bandung Jakarta itu kan. Bandung dari Jakarta ke Bandung dan sebaliknya. Oh iya, dan sebaliknya. Dan sebaliknya, bolak-balik. Bolak-balik betul. Iya, masa sejalan ya. Satu jalan betul, Du. Oke. Terus ini ya, saya sambil minum lah. Iya, udah nih. Saya tuh kira ini, saya sebagai orang yang tinggal di Depok, Jakarta gitu ya. Memang yang terasa betul pemerintah itu adalah bagaimana mereka mengelola jalanan. Oke. Jalanan itu bagaimana misal tadi menyampaikan orang dari satu titik ke titik yang lain. Itu kalau misal bisa diselesaikan, itu akan membuat semua orang happy lah. Betul, di Jakarta kan. Betul. Dan sering sekali masalah di Jakarta itu kan tentang banjir dan macet. Itu aja bolak-balik, banjir dan macet. Iya, Terus satu lagi tentang polisi lalu lintas. Polisi itu sekalipun mereka itu dari ngurusin mulai korupsi, terorisme, ada yang bagian ngurusin peledak dan sebagainya macam. Tapi yang kelihatan oleh masyarakat langsung bersentuhan itu yang di jalanan. Iya. Yang di jalanan. Jadi benar-benar jalanan itu adalah wujud bagaimana pemerintah itu mengelola negaranya itu dari situ, dari jalanan kelihatannya. Iya, sepakat. Gitu. Sepakat. Jadi kalau misalnya di jalanan itu kacau, ya begitulah kebudayaan kita, peradaban kita sampai situ. Iya. Benar dong. Iya, mau menanggapinya memang itu jadi kompleks karena nggak ada solusi satu sih. Ya, itu betul. satu bagian. Cuman kalau saya bisa apa namanya, bukan kasih masukan ya, kasih garis bawah gitu ya. Jadi kalau saya lihat sekarang dengan segala huru-hara yang ada dan segala topik yang ada, dan mulai di Twitter juga ada pembahasan soal pindah negara gitu ya. Meskipun bukan pindah ke warga negaraan ya, tapi pindah negara. Memang kalau yang saya lihat kalau dari sisi transportasi lebih lihat dari nilai-nilai sama budayanya gitu. Karena itu jadi basis buat pengembangan ke depan gitu. Nilainya budaya dari sisi kebangsaannya sendiri. Ada budaya yang memang menitik beratkan efisiensi. Ya. Gitu, termasuk punctuality juga, ketepatan waktu dan kepercayaan gitu ya. Ada yang lebih ke biaya gitu ya. Jadi nanti pendekatan transportasinya juga berbeda gitu, dan dari situ sudah diwujudkan. Saya belum mapping secara keseluruhan sih, tapi kalau dari sisi Indonesia sendiri yang ada sekarang itu opsinya sebenarnya lebih ke membuka opsi selebar-lebarnya buat semua pilihan transportasi yang ada gitu, sehingga harus bisa balancing. Dan Indonesia nanti atau siapapun yang ada bisa memilih dia mau pakai moda apa. Contohnya nih ya, kalau saya dari Bekasi mau ke kantor di daerah Sudirman, saya bisa naik mobil 1,5 jam, saya naik kereta juga 1,5 jam, paling cepat 1 jam 15 menit. Saya juga bisa naik taksi gitu ya, sedikit lebih cepat karena dia bisa muter-muter segala macam gitu ya. Dan saya bisa nebeng sama orang lain atau naik bus lah gitu, meskipun itu jadi 2 jam 3 jam. Nah, 4-4 ini tergantung dari hari pagi itu saya moodnya gimana gitu, saya mau naik yang mana gitu. Dan ini adalah sebuah privilege karena saya bisa memilih. Itu bagus itu. 4. Dan beberapa orang lain nggak bisa milih, cuma ada pilihan motor. Zaman dulu waktu bapak saya masih berjuang, pilihannya cuma naik motor dari Bekasi sampai ke Sudirman 2,5 jam. Karena kalau pilihan lain lebih mahal, terlalu mahal buat beliau gitu ya. Nah, membuat pilihan itu menjadi ada, itu harusnya jadi prioritas tuh. Jadi lihat balance-nya, setiap orang di setiap lokasi itu sudah punya pilihan belum yang affordable buat mereka sesuai sama kebutuhan mereka. Gitu. Jadi mungkin pendekatan seperti itu.
bukan jadi beberapa negara fokusnya hanya public transportasi aja, mobil dikurangi atau dihilangkan seperti itu. Ini menarik nih, membahas tentang survivor mode di jalan. Iya. Jalan tuh memang medan pertarungan sebetulnya kan. Sangat. Terus kalau misalnya di Saudi nih, kita kan bisa lihat nih cara nyetir. Wah, ini orang mana nih? Misalnya orang yang mengalah, mungkin orang Indonesia gitu kan. Tapi yang punya determinasi tinggi itu biasanya dari satu negara yang lain. Itu kalau emang bisa dipelajari ya kayak gitu ya? Itu ilmiah ya kayak gituan ya? Soal cara berkendara atau soal mode survivability-nya atau itu jatuhnya kan driving behavior ya? Iya betul. Jadi kalau driving behavior kan emang ada ilmunya. Ada ilmunya. Ya di luar dari istilahnya? Di luar dari peraturan-peraturan yang ada. Misalnya gini, overtaking. Oke. Overtaking kan harusnya kalau di Saudi ini ngambil dari sebelah kiri, sinyal pastiin kosong, masuk. Gitu kan. Tapi di lapangan kita tahu style-nya beda-beda kan? Iya betul. Ada yang dia langsung intinya ada yang dari kiri, ada yang dari kanan, ada yang dia ngebut, ada yang tempel dulu, ada yang dari jauh dan lain sebagainya lah gitu. Itu yang lebih nitty-gritty lah, lebih detail. Nah, kalau misalnya balik ke survival mode terus buat mendeterminasi model-model seperti apa, saya sih belum pelajarin ya. Kenapa berbeda. Tapi yang saya pelajarin, dan ini bukan lebih ke buat saya juga survive gitu ya. Tanda-tandanya apa nih kalau misalnya ada mobil dari belakang atau dari depan yang bermasalah, yang menakutkan. Gitu ya, untuk bertahan hidup aja sih. Dan itu kayaknya nggak ada di ilmunya. Di Bahrain ya, kalau kita jalan-jalan kemana-mana. Itu kalau misalnya ada orang yang ngacok jalannya, itu pasti orang-orang Bahrain ngomong, itu pasti orang Saudi. Digituin. Tapi Saudi juga beda-beda dong. Enggak, ya maksudnya orang Riyadh mungkin, orang Riyadh. Enggak tahu. Dia selalu orang Bahrain semua ngomong gitu, itu pasti orang Saudi. Bener, beberapa kali platnya itu plat KSA. Terus kalau dibilang, itu pasti orang Saudi. Ternyata platnya plat Manama. Yang nyetir orang Saudi pasti digituin sama orang Manama. Iya. Gitu, jadi memang ya bisa diidentifikasi juga orang-orang secara awam mengidentifikasi cara behavior menyetir di jalanan itu. Iya. Itu gimana sih yang tentang Jakarta tadi? Orang bisa dibedain cara survival mode di Jakarta itu? Itu cuma pengalaman doang karena nyetir dari Jakarta Pusat ke timur, ke Bekasi tiap hari gitu ya. Jadi tiap daerah itu, tiap section jalan itu perilakunya beda-beda. Jadi sebenarnya tiap section jalan kan dengan istilahnya itu berapa jalur, terus di mana beloknya dan sebagainya. Itu kalau kita udah sering, kita udah bisa antisipasi kan. Kita tahu di depan ada polisi tidur gitu. Jadi sehingga kita berhenti dulu dan lain sebagainya. Nah, sehingga tiap lokasi pasti punya keunikannya sendiri gitu. Nah, tapi dari sisi pengendara juga kelihatan juga beda. Misalnya Jakarta Timur, saya tahu begitu udah masuk Jakarta Timur itu cara orang bawa motor itu gimana gitu kan. Khususnya daerah Jatinegara, sepanjang Ngurah Rai, ya sepanjang itulah jalur sampai ketemu Keranji Cakung dan lain sebagainya. Gitu. Itu style-nya juga beda. Nah, biasanya saya mulai hati-hati kalau udah masuk ke daerah situ. Oh gitu. Karena lintang. Yang paling oke di jalur itu di mana? Kalau paling oke di jalur itu kalau udah lewat Jatinegara sih. Oh, malah Bekasi. Udah lewat Cakung, lurus sampai ketemu deket Harapan Indah. Oke, ke arah Bekasi lah. Karena section itu ininya belokannya nggak banyak, cuma lurus doang, pinggir jalan rel soalnya. Oh gitu. Jadi sebetulnya bisa diatur dengan struktur juga ya behavior itu ya. Nah, ada satu jalan yang menurut saya sangat bagus. Itu jalan sepanjang depannya UI, Rumah Sakit UI. Jalan apa itu namanya? Matraman. Oh, oke. Yang sepanjang itu sampai ke atas ke arah Senen. Betul. Nah, itu kalau lihat jalur jalan ya, itu dia lurus, tiap dia mau ada U-turn, itu dia dikesampingin ke kiri, lihat jalur jalannya. Jadi nggak beradu tuh. Nah, begitu ada orang muter dari sisi yang sebaliknya, itu dia ketemu baliknya juga relatif lebih stabil. Nah, saya nggak tahu yang desain jalan itu siapa, tapi itu rapi sih. Karena di daerah-daerah lain, di Depok, terus juga di daerah Cibubur, yang banyak U-turn-nya, atau Bogor, itu nggak ada tuh. Pergeseran lane. Jadinya macet. Kalau nggak biasa jalan itu nggak tahu nih mau di kanan apa di kiri. Kita di kiri bahaya, di kanan juga bahaya. Di Riyadh kan mirip-mirip juga. Betul. Maksudnya ketika U-turn itu kita tiba-tiba ada beberapa jalan yang baru di utara sama yang di timur itu yang dia dikasih lebihan. Pokoknya jalan-jalan baru lah. Kalau yang lama-lama terus, mungkin enggak. Yang menurut saya juga agak harus hati-hati ya di Riyadh itu adalah ketika ini masuk ke main road sama yang mau keluar. Itu kan ini kok gini gitu orang tuh. Betul. Ngerti, orang tuh kan nggak mau dipotong kalau dilihat kan. Jadi lebih baik kita ngalah aja. Sementara orang ketika mau masuk kita mau keluar tuh. Itu sering. Dua-duanya sama-sama nggak mau ngalah kok. Nggak mau ngalah. Makanya ya bahaya juga sih. Kalau di Melbourne ya, waktu saya di Melbourne itu oke tuh. Jadi jaraknya jauh banget antara keluar dan masuk. Jadi nggak perlu orang tuh nggak perlu beradu tuh antara keluar dan masuk. Kayak misalnya di sini di jalan Malik Abdullah tuh. Jalan King Abdullah, itu kan mepet-mepet tuh antara yang keluar dan yang masuk. Oh iya benar, jaraknya nggak terlalu jauh. Jarak nggak terlalu jauh, itu yang biasanya
Ngeri sih. Kalau di Jepang, kalau saya nggak salah baca ada namanya prinsip itu zipper, pernah dengar nggak? Jadi zipper itu kalau ada jalan yang bergabung, itu dia akan gantian masuknya. Gantian? Gantian. Jadi Oh. etiknya gitu gantian. Jadi kalau yang sebelah kanan terus yang kiri, kanan kiri. Jadi teratur. Itu nggak rebutan dan nggak nyalip gitu. Oh, oke. Bagus juga ya. Ya, tapi budayanya juga beda sih. Budaya betul. Dianggap Mereka jadi memang paksa. menjunjung tinggi etika sih. Kalau kita kan ngariung kan gitu, Iya, kumpul. betul. Siapa Kumpul duluan? semua ya? Iya, survive lah. Survive. Siapa dulu yang masuk nih, yang Betul. nyodok duluan Nggak naik kereta, nggak di mobil, nggak di motor. Iyalah. Gitu. Karena resource terbatas ya. Waktu maksudnya. Iya, Resource waktu itu kan nggak bisa diganti. Waktu. Jadi once mereka itu terlambat, ketinggalan kereta, itu resource-nya nggak bisa balik lagi. Makanya Iya, betul. berjuanglah naik KRL itu. Siapa? Itu yang saya agak kurang paham juga karena di sini hidup kan udah lebih nyaman ya sebenarnya secara umum. Punya mobilnya bagus, kenapa buru-buru ngejar apa gitu? Iya ya. Telat sedikit juga nggak apa-apa. Malis aja ya, malis. Telat dikit kan bisa bilang sorry. Iya, kenapa gitu. horor banget bawa mobilnya? Itu gitulah, ngeri sih. Mungkin yang nyetir bukan orang Saudi, Pak. Ya terlepas dari orang Saudi bukan lah, intinya di jalanan-jalanan itu. Di Setiap sini saat ya. Itu yang mungkin kenapa tuh buru-buru gitu kan. Kalau misalnya ya gitulah, mungkin karena panas kali. Bisa jadi. Karena Tapi kan ada panas. AC. Iya makanya nggak ada alasan ya. Yang nggak tahu sih saya jawaban itu. Oke Oke. nih, Pak Luhut. Kita ngomongin yang enteng-enteng nih sekarang. Tadi Iya. kan ngomongin tentang transportasi. Heeh. Di Riyadh ini kegiatannya apa aja selain kerja? Wah menarik. Oke jadi baru-baru ini terima kasih KBRI juga kita punya tempat band. Yang tadi tuh ya main drum tadi Iya ya. gitu. Jadi bisa kepake. Meskipun memang masih dilengkapi, tapi sudah sangat cukup untuk kita bisa jamming bareng-bareng. Nah, ini buat Tuh. penonton juga nih yang dengar podcast kita. Kalau mau ngeband di KBRI, kita udah punya alatnya, minimal studionya. Alat bisa kalau kurang-kurang buat sendiri. Jangan ragu-ragu, kontak kita aja. Mantap, terima kasih. Jadi memang jadi ruang lah buat kita yang senang musik juga. Ada Pak Haris juga, ada Bang Eja, ada AJ dan lain sebagainya gitu ya rekan-rekan. Dari sebelum kita main di kafe, main-main sendiri, sekarang difasilitasi sama KBRI. Setiap Jumat sore-sore kita main gitu ya. Dan jadi ngumpul juga lumayan 3 jam 4 jam. Jadi kalau kemarin Kayaknya kemarin Jumat sampai malam ya? sampai jam 7. Oh, sampai jam Iya, 7. sampai jam 7. Itu kalau nggak dialangin tambah lagi sebenarnya. Oh gitu. Siapa yang ini yang gusa-gusa siapa? Yang gusa-gusa? Istri di rumah. Oh, itu di rumah. Udah disuruh pulang. Oh, sudah disuruh pulang. Kapan pulang gitu katanya. Kelamaan. Nggak ini, nginep di mana? Di hotel lagi. Ya, sekarang Ceritakan hidup di iya hotel, udah punya kan? koji. Oh, udah punya Duplikat koji. ya, cuma 5 rial. Murah ternyata. Jadi kegiatan selain di kantor juga di sini ada ini ya. Dan Betul. juga Ya, kegiatan di sini lah yang paling sering. Musik lah yang paling sering. paling musik. Oke. Terus tiap Jumat ya ke gereja ya. Iya, Gimana? betul. Emang ada gereja di Riyadh ini? Ada di embassy-nya Inggris. Oh, di bahasa Inggris. Ya, Ya. mungkin buat teman-teman yang nonton juga belum tahu butuh Ya. gereja. Kalau misalnya ada bisa kontak-kontak. Itu close community sih memang. Oh, Nggak yang gitu. semua orang ayo datang-datang gitu. Oh, nggak gitu. Karena untuk masuk ke embassy Inggris kan juga kita mesti taruh paspor juga, gitu, data diri dan lain sebagainya. Gitu. Jadi di inilah dijaga lah. Idenya Gitu. sermonnya pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris dong. Bahasa Inggris ya? Heeh. Oh, kalau makin banyak orang Indonesia, mungkin Anda loh yang Udah memimpin ada loh. 3-4 orang lah, 3-4 orang. Oh. Bisa nambah lagi juga. Lumayan banyak juga sih. Karena yang datang juga nggak banyak, sekitar 15-20 orang. Jangan-jangan di embassy lain juga ada ya? Ya, kebetulan di Embassy Inggris ada lebih dari satu komunitasnya. Oh gitu. Tuh, lebih dari satu kegiatan. Gantian pakai gerejanya. Iya, semacam itulah. Beda jadwalnya. Di hari Jumat gitu kan. Nggak tahu kalau komunitas yang lain mungkin ada juga. Tapi isinya memang yang datang dari Kanada, dari Amerika, dari Denmark gitu. Oh. Macam-macam lah. Masa mereka nggak bikin sendiri-sendiri ya? Iya, mungkin populasinya nggak terlalu banyak kali. Oh, mungkin digabungin. Iya, jadi Dan orang digabungin Inggris juga aja. bisa jadi nggak sebanyak itu ya? Ya, Misalnya kurang mereka lebih ngundang dari sepertiganya lah. Sepertiga orang Inggris lah. Oh, tetap paling Ya, banyak. pengampunya dari Inggris gitu ya, gereja Anglikan. Terus masih paling banyak lah sepertiga. Oke, Macam-macam. sip. Nah, ini selanjutnya tentang cerita gimana Oh, iya. biar orang-orang mungkin yang sekarang ada kelas di ITB yang juga ingin menempuh jalur yang sama seperti kalau di ITB panggil AA ya, Akang. Ya, abang aja lah. Abang seperti abangnya, Iya. biar bisa seperti abangnya kerja di konsultan internasional atau mungkin ke Arab Saudi. Apa yang harus dilakukan? Oke. Kesini ya. Sini juga Di sini boleh. juga boleh. Ya. Oke. Jadi mungkin buat teman-teman, saya sangat aktif Sini. mengundang buat semua orang yang mau main ke sini atau mau bekerja di sini untuk bisa datang dan ngobrol-ngobrol aja soal kebutuhan apa. Kebetulan selama ini juga udah bantuin beberapa teman Oh gitu. buat assessment, persiapan interview gitu. Sini, ke Riyadh. Ke Riyadh. Ada yang udah datang?
Belum ada. Baru-baru gitu. Masih mempertimbangkan lah gitu. Karena perbedaan budaya dan lain sebagainya. Saya selalu meyakinkan memang kalau misalnya cukup yakin dengan kapabilitas yang ada dan siap bersaing secara global, itu di sini tempat yang paling hangat gitu. Karena pembangunan semua ada di sini. Semua Paling ada panas. Hah? Paling panas. Itu figuratively speaking and literally speaking. Panas juga gitu. Ya panas sih sekarang lagi panas. Tapi memang lagi pembangunan lagi banyak banget gitu kan. Anggaran juga sejauh ini memang belum terlalu terbatas lah gitu. Dan banyak kreasi-kreasi baru dari sisi bisnis juga yang bisa digarap. Dari semua lini, nggak cuma dari sisi transportasi, tapi juga dari sisi entertainment, terus juga dari sisi digital juga, perbankan dan lain sebagainya, transformasinya lagi sedang ramai-ramainya, hangat-hangatnya seperti itu sih. Jadi sangat disarankan buat teman-teman Indonesia jangan ragu, jangan nunggu sampai 2 tahun 3 tahun lagi. Hari ini Hari daftar. ini ya? Wah, saya sudah Pak. Saya sudah di sini. Pak. Daftar di sini ya. Oh iya, bukan buat sampean. Ya buat yang lain daftar. Oke, siap. Terus apa aja step-stepnya? Apalah misalnya tipsnya lah biar misalnya untuk bisa mendaftar tadi itu. Oke. Teknisnya gimana ya? Teknisnya yang pertama harus Apa jelas. aja yang disiapin? Oke, CV dulu yang pertama. CV-nya harus kuat, jelas apa yang ditawarkan lah. Seperti kalau main konstruksi, dikonstruksi secara jelas sama sertifikasi. Kalau konstruksi transportasi juga CV jelas menjelaskan soal kapabilitas transportasi. Itu dulu selesai dengan format yang memang ATS kalau nggak salah, atau yang otomatis bisa di-review sama sistem. Jadi Maksudnya? Jadi ada model CV yang bisa langsung dipelajari sama sistem secara full. Apa itu? Iya ada. Okay. Formatnya. Formatnya Yang bisa langsung dibaca gitu. Ya. Jadi jangan format yang aneh-aneh lah gitu. Jadi kontennya bagus, formatnya bagus, bekalnya di situ. Nah, kalau ngobrol sama saya kita bisa rapihin lagi supaya bisa jadi lebih tajam. Okay. Nah, sudah ada pegangan itu, lalu akan pantau buat job vacancies, biasanya di LinkedIn ada. LinkedIn ya. LinkedIn-nya harus bagus nih ya. LinkedIn harus bagus. Harus on the same level sama CV-nya lah gitu, Oh, gitu. bagusnya. Jadi kalau sudah kuat di situ, kuat di LinkedIn-nya, lalu mulai sebar-sebar dan jangan khawatir, sebar aja 200, 300, 500 apa? Ini pendaftaran kerja. Oh, jadi Semuanya bukan 10 20 30. Bukan. 100 Hitungannya 200 ya. Oke. Satu hari saya bisa daftar 25. Sekarang juga udah di-read masih tetap daftarin LinkedIn juga. Iya, ada alasannya nanti jelasin. Jadi setelah udah siap itu, lalu siapkan juga sebenarnya rencana kerja seperti apa. Okay. Jadi memang bagusnya adalah pada saat datang bukan cuma karena tertarik, tapi memang ada visinya mau belajar apa dan kelihatan passionate lah buat topik itu. Karena kalau saya lagi wawancara orang-orang yang mau kerja di Riyadh juga buat di PwC, khususnya di sektor transportasi, saya akan cek juga tuh mereka punya passion nggak di bidang ini, gitu. Karena itu juga kerjaannya juga untuk mewawancarai. Iya. Oh gitu, salah satu kerjaannya. Iya udah wawancara 20 orang, 10-20. Oh gitu, saya bisa lah ya, titip CV ya. Bisa, kenapa enggak? Oh gitu ya. Langsung saya masukin, langsung ini tahap 2. Tahap 2. Oke, terus jadi yang pertama tadi CV-nya diperbaiki. CV, yes. Kemudian yang kedua tadi itu apa? Yang kedua itu siap daftar sebanyak-banyaknya. Ya. Dan yang ketiga siapin story-nya supaya bisa compelling. Gitu, supaya bisa bagus lah, kelihatan passion. Gitu, utamanya sih itu. Oke. Dan tadi yang soal 25 daftar itu ya daftar. Daftar apa? Ya, saya daftar kerja lagi di sini. Supaya apa? Supaya bisa terus ada istilahnya itu komunikasi terus. Jadi selalu bahasanya terbiasa buat berwawancara atau diwawancarain. Oh gitu. Jadi muscle-nya, otot wawancaranya itu juga bagus. Kalau bicara bisa meyakinkan. Jangan tunggu sampai 2 tahun, 3 tahun atau udah mau dikeluarin atau mau keluar gitu. Tapi setiap saat harus terus ada. Setiap bulan kalau ada yang manggil buat kerja terus kita tolak lebih enak. Daripada kalau kita yang cari terus kita ditolak. Jadi daftar terus aja. Saya terakhir wawancara kerja 15 tahun yang lalu. Oh iya. Saya udah nggak pernah. Sama nyaman. Gak apa-apa lah. Karir terus. Oke nih. Masih banyak Mas Luhut. Ini mungkin yang terakhir nih rencana dari setelah di Riyadh ini di PwC mau berapa lama dan apa langkah berikutnya? Oke. Tadi kan lagi lamar-lamar juga kan? Oh iya kalau itu. Jadi kalau jangka panjangnya saya beraspirasi kalau diizinkan dan kalau ada kesempatan saya ingin berbakti sebagai Menteri Perhubungan Indonesia. Wow. Menteri Perhubungan Indonesia. Mantap. Ya. Saya nggak menyangka loh jawabannya itu loh. Oh, iya. Saya pikir masih mau cari ke negara lain. Yang jauh dulu, yang jauh. Oh, yang jauh dulu. Mungkin itu masih 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dari sekarang. Okay. Panjang lah gitu ya. Nah, sekarang saya perjalanan mempersiapkan diri atau kalau bahasa orang memantaskan diri buat ada di posisi itu. Supaya jangan ujuk-ujuk masuk ke politik gitu ya. Saya siap dulu gitu. Dan saya mempersiapkan dalam 3 hal. Yang pertama pengetahuan soal operasional daripada transportasi, kedua dari sisi bisnis, ketiga dari sisi dampak ekonomi dan sosial.
gitu. Nah sekarang saya fokusnya di bisnis, saya juga pelajarin operasional sekarang sambil jalan. Dampak ekonomi sosial juga saya sampai pelajari, tapi mungkin belum terlalu luas sampai sekarang. Nah sampai saya mempersiapkan diri, mempersiapkan jejaring juga, pada waktunya nanti bisa ke sana. Short termnya seperti apa? Saya sukses dulu di PwC ini, naik jabatan, sekarang senior manager. Setelah ini mungkin jadi direktur mudah-mudahan. Siapa tahu ditawarin partner juga. Atau saya pindah ke perusahaan transportasi yang di sini ada banyak opsinya. Mau di NIOM, atau mau di Riyadh Metro, atau operatornya, dan lain sebagainya. Kita lihatlah dalam 5 tahun ada apa. Pada waktunya nanti, kalau ada kesempatan, balik lagi ke Indonesia. Kalau ada yang mau manggil dari Indonesia, KAI, Transjakarta dan lain sebagainya, Program Damri juga boleh. Kalau itu bisa langsung cepat. Oke, kalau gitu kita tunggulah sekitar berapa? 20-30 tahun lagi? 10 tahun lah. Maksud untuk jadi Menteri Perhubungan. 15 tahun deh. 15 tahun? 15 tahun deh. Ambisius sekali Anda ini. Lumayan, jamnya pas lah itu. Oh, jamnya pas. Jamnya Oke, pas, kita lihat ya. nanti ya, 15 tahun lagi. 15 tahun lagi. Nanti ada, tapi kalau pelantikan itu, Oktober kan besok, nggak 15 tahun. Bener ya, 15 tahun Iya, lagi bisa ya? dong, 555 kan. 555, Iya. benar. Oke, kita tunggu lah ya, mudah-mudahan saya ikut mendoakan sukses selalu untuk karirnya sampai Terima nanti kasih banyak. jadi Menteri Perhubungan cita-citanya. Amin, mudah-mudahan lurus ya. Oke. Masih kayak gitu mimpinya 10 tahun lalu sampai sekarang masih. Oh gitu. Oh, ini cita-cita lama berarti kalau gitu. Cita-cita dari setelah lulus lah. Oke. Itu masih dipegang. Oke, sip. Thank Terima you. kasih. Baik, terima kasih sudah menonton podcast Ahlan kita. Mau cerita tentang apa lagi, mendatangkan siapa lagi, jangan lupa komen di bawah dan di like ya videonya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.